Marcelino Ferdinand. Akhirnya, timnas Indonesia memetik kemenangan perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-32. Marcelino melepaskan tendangan keras di sudut kiri atas gawang Ahmed Alkasar setelah memanfaatkan umpan dari Ragnar Oratmangun. Sementara gol kedua Marcelino Ferdinand lahir di menit ke-57, berawal dari serangan balik. Tendangan Marcelino awalnya membentur pemain belakang Arab Saudi, namun bola rebound disambut dengan sontekan yang mengecoh kiper Arab Saudi. Arab Saudi yang tertinggal 0-2 menaikkan intensitas serangannya, pemain bertipikal penyerang dimasukkan. Sementara Indonesia bermain relatif bertahan dengan menarik Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Tensi kian tinggi setelah ipar Jenner diganjar kartu kuning, kemudian menyusul kartu merah untuk Justin Hubner di menit ke-90. Beruntung meski Arab Saudi unggul jumlah pemain, tetapi tak mampu mencetak gol. Tambahan 3 poin membuat Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia dengan 6 poin dari 6 laga. Indonesia ada di bawah Jepang dengan 16 poin dan Australia 6 poin. Jepang di laga lainnya berhasil mengalahkan tuan rumah Cina dengan skor 3-1, sementara Australia baru akan menghadapi Bahrain dini hari nanti. Striker FC Utrecht Oleh Romeni semakin dekat untuk dinaturalisasi oleh PSSI dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Pemain 24 tahun itu sejak kemarin terciduk telah berada di Indonesia, dan beberapa hari berselang Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan akan memproses Oleh Romeni. Oleh Romeni sangat ambisius untuk segera berseragam merah putih. Bahkan setelah timnas Indonesia dihajar Jepang pun, Oleh Romeni masih tetap dengan keinginannya untuk segera diproses dan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Namun mimpi Oleh Romeni juga tak hanya bermain untuk tim nasional Indonesia saja, dia juga berhasrat untuk bisa membela klub besar Eropa suatu saat nanti. Oleh Romeni sempat mengutarakan keinginannya untuk kelak bermain di Real Madrid. Nijmegen adalah rumah bagi saya, bahkan jika nanti saya bermain untuk Real Madrid, saya akan selalu membawa kota ini dalam memori indah di hati saya, ujar Oleh Romeni. Cita-cita Oleh Romeni main di Real Madrid sebenarnya bukan hal mustahil. Pasalnya ia juga sempat dirumorkan bakal direkrut oleh Manchester City hingga Real Sociedad. Salah satu media Spanyol, Football Espana, pada Juni 2020 menuliskan bahwa Real Sociedad cukup serius untuk bisa mendatangkan Oleh Romeni. Saat itu Oleh masih memperkuat NEC Nijmegen. Oleh menarik perhatian banyak klub besar Eropa karena saat membela NEC Nijmegen mampu mencetak 9 gol dari 20 pertandingan. Musim ini Oleh Romeni telah mencetak 2 gol dari 10 pertandingan bersama FC Utrecht. Sepanjang karir profesionalnya, Oleh telah mencetak 41 gol. Seperti yang diketahui, Kevin Dix menjalani debutnya bersama tim nasional Indonesia saat melawan timnas Jepang di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sayangnya dalam pertandingan debutnya tersebut, timnas Indonesia harus kalah telak 4 gol tanpa balas. Dia juga tak bisa main selama 90 menit penuh karena mengalami cedera. Kevin Dix juga bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu yang mepet karena dia menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia berlangsung sangat cepat. Debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuat Kevin Dix merasakan bagaimana atmosfer yang dihadirkan, sebuah pengalaman yang luar biasa bagi pemain FC Copenhagen tersebut. Timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain keturunan menurut Kevin Dix adalah proyek yang luar biasa. Dia optimis ke depan sepak bola Indonesia akan bangkit dan jadi kekuatan besar. Awalnya situasinya mengharuskan saya menunggu untuk memastikan apakah saya diizinkan bermain atau tidak. Untungnya saya mengetahui jawabannya dengan cukup cepat. Ini adalah proyek yang luar biasa dengan banyak pemain dan terlihat sangat profesional. Saya pikir negara ini adalah raksasa yang sedang tertidur, ujar Kevin Dix. Namun sayang, Kevin Dix harus merasakan kesedihan yang begitu mendalam usai menjalani debutnya. Cedera saat berbenturan dengan Kaoru Mitoma membuat Kevin Dix harus dipulangkan ke Denmark dan gagal membela skuad Garuda untuk yang kedua kalinya.
Kendati sudah diperbaiki, kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno masih dapat kritikan publik tanah air. Bahkan pemain Jepang dan Arab Saudi pun ikut mengkritik kualitas rumput GBK tersebut. Mereka menganggap rumput tersebut tidak merata. Merespon hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak membantah. Ia bahkan mengatakan tim Indonesia juga merasakan kondisi serupa. Erick Thohir mengatakan perbaikan kondisi rumput masih memungkinkan dilakukan untuk persiapan laga tahun depan. Ya, secara pandangan muka kan kualitasnya bagus. Setelah dipakai masih ada komplain dari tim Jepang. Kemarin tim Indonesia juga ada komplain dan saya sudah sampaikan ke pihak GBK harus bisa diperbaiki. Bulan Maret ini kan masih ada waktu panjang. Saya berharap ada peningkatan kualitas lagi. Bukannya kita cerewet, karena saya rasa GBK ini sejarah bangsa kita yang sudah banyak mencatatkan sejarah yang luar biasa. Dan kita ini kan tim sepak bolanya lagi mau mencetak sejarah. Jadi lapangan ini juga harus mendukung sejarah itu. Jadi kita coba terus dorong gitu, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia berencana menggunakan jersey desain baru untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret. Partai Timnas Indonesia versus Arab Saudi yang baru saja digelar menjadi salah satu laga kandang terakhir Timnas Senior menggunakan jersey yang diluncurkan pada medio Maret 2024 tersebut. Setelah FIFA Matchday November ini, Timnas Indonesia direncanakan mengikuti Piala AFF 2024 pada Desember mendatang. PSSI dan GSI, perusahaan yang mengelola aktivitas Timnas Indonesia, berencana meluncurkan jersey baru pada Februari 2025 dan akan dipakai pertama kali untuk laga bulan Maret. Pendiri Erspo, Muhammad Sadat, mengonfirmasi langsung bahwa pihaknya tengah menyiapkan peluncuran jersey baru tersebut. Jersey Timnas Indonesia yang sekarang resmi diluncurkan oleh Erspo pada 18 Maret 2024. Namun karena banyak menuai kritikan, Sadat selaku pendiri Erspo memutuskan untuk membuat ulang jersey tersebut.